Oke, di video selanjutnya ini tadi kita sudah belajar setup environment, mengimport library. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur Pascal VOC 2007 ya, benar. Oke, jadi saya nggak tahu bedanya folder yang ini, VOC train file yang ini dengan VOC train file yang huruf kecil. Terlihat sama dan isinya juga terlihat sama. Nah, di eksperimen kali ini kita pakai yang hurufnya besar ini, dan kita nggak butuh file yang lainnya. Jadi sebenarnya yang lainnya boleh dihapus kecuali yang ini, gitu ya. Kita akan pakai file yang ini, yang VOC-nya gede, train file _06-nov-2007. Oke, ini kita hapus dulu yang delete, yang arsip. Kita sudah tidak butuh. Oke. Lalu kita akan panggil dia sebagai root. Jadi kita tulis dulu rootnya sama dengan ini, hingga ini ada panjang ya, ada subfoldernya sampai yang ini. Jadi kita copy relative path. Nah, rootnya ini gitu. Lalu kita akan, gambarnya ada di folder JPG images. Ini ya, contoh. Ini ada gambar rumah, ada gambar mobil, ada gambar mobil lagi, anak-anak gitu ya. Nah, kita akan coba populate gambar yang ada di sini, dan di sini ada set itu apa ya? Pembagian. Kita akan pakai pembagian yang sini ada banyak ya, aeroplane dan lain-lain segala macam. Kita akan pakai set yang train dan val. Jadi kalau kita lihat di train itu ada nomor ID gambarnya. Misalnya ID nomor gambar 000012 itu sebagai train, gambar 00012 itu adalah yang ini, gambar mobil. Lalu untuk misalnya set yang lain, set yang train lainnya ada 00017. 00017 ini adalah gambar 17 ya, yang ini pemacu kuda. Ini untuk train. Lalu di filenya ada 00005, misalnya yang ini, gambar rumah tadi. Atau di file lainnya ada 00007, gambar mobil gitu. Jadi sudah dikelompokin train dan filenya. Jumlahnya sepertinya rasionya 50:50. Ada 2500 gambar untuk train dan 2500 gambar untuk file juga. Jadi saya nggak mau bagi sendiri ide, saya akan tetap pakai ini karena mungkin distribusi kelasnya sudah diatur sama oleh pembuat dataset gitu. Jadi train filenya rasionya tidak umum ya, 50-50, biasanya kan 80-20 atau 85-15 gitu. Nggak apa-apa karena kelasnya sudah diatur. Saya tidak mau membuat sendiri atau men-shuffle, takutnya kelasnya jadi tidak seimbang gitu ya. Oke, strukturnya seperti itu. Dan kita coba akan read datasetnya dulu. Misalnya kita punya image set yang mau kita pakai adalah train gitu ya. Image setnya adalah train, lalu IDs nanti kita buat berupa list gitu ya. IDs-nya nanti kita buat berupa list, lalu kita akan buka set list txt dari set yang diinginkan. Oke, kita akan buka with
open os.path.join, pathnya adalah root, dari rootnya lalu masuk ke image sets, ini udah bener ya, image sets, lalu ke main sini, lalu f literal image setnya .txt. Jadi kalau ini train ya jadi train.txt yang ini, atau kalau dia ini file ya jadi file.txt gitu. Kita open as variable file, lalu nanti IDs yang tadinya adalah berupa list nanti kita isi dengan isi dari txt-nya, lalu di split lines atau dipisah berdasarkan baris. Kira-kira begitu. Kita coba jalankan dulu. Oke. Lalu kita cek apa isinya. Cek isi dari IDS. Oke. Print IDS. Oke, isinya adalah list dari ID setnya. Oke, kita cek lengthnya, panjang dari IDS ada 2501. Oke ya, ini saya gabung aja supaya hemat kolom, dan cek isi dari IDS kira-kira gitu. Oke, kita sudah punya list gambarnya. Selanjutnya kita mau lihat mungkin lihat gambarnya dulu. Oke, terus kita review beberapa gambar. Oke, preview beberapa gambar, kita ambil take 5 random images from IDS. Oke, kita ambil random image dari IDS. Maka random IDS-nya ini, lalu kita mau ambil gambarnya. Gambarnya ada di JPEG images gitu ya. Maka kita buat dulu path image-nya. Image path sama dengan preview random image using matplotlib. Oke, kita buat subplots, lalu for id underscore in enumerate, kita enumerate dari seluruh random id. Lalu image path sama dengan os-path join, jadi dari root sini masuk ke JPEG images, baru f literal ID-nya ya ini tadi ya, .jpg. Lalu image-nya di open dengan pil, ini dibuka dengan pil, lalu di show. Nah, oke, kita cek. Oke, ini dia hasilnya. Ada satu gambar yang sama, but it should be unique. Kita tambahkan seperti itu. IDS sama dengan, oke, kita coba lagi jalani. Kali ini harusnya tidak boleh ada gambar yang sama, masih ada. Take 5 unique IDs. ID sama dengan unique random
Jadi sama dengan ya, GitHub Copilot-nya bingung. Kita tanya ChatGPT. I have random list and I want to pick 5 unique elements of those lists in Python. How to do that with NumPy? Random choice ya kayak tadi sih. Oke, kita buat dulu np random choice IDs 5 replace false, baru di bawahnya kita ID sama dengan np IDs unique sama dengan np unique IDs, dan terakhir ID sama dengan ID unique to list. Oke, kita coba dulu. Kita bisa pakai ini di atasnya. Oke, kalau gitu begini aja. Jadi sama dengan np unique. Oke, sepertinya gini bisa. Oke, jadi sama ya. If IDs is not 5, take another random IDs. Okay, I will fix this first. Oke, karena tadi kita ngejalaninnya dari sini ya, makanya dia selalu sama, harusnya dari sini. Nggak ada yang berubah di kodenya. Gambar yang dihasilkan berbeda. Oke, kita sudah dapat gambarnya. Sekarang kita juga mau dapatkan labelnya. Mendapatkan label. Labelnya ada di annotation dalam bentuk XML. Contohnya gambar kucing ini 8269 nih, file name-nya 8269, sumbernya Flickr, lalu ownernya siapa, ukuran gambarnya, lalu di bagian sini ada identitas objeknya. Objeknya namanya cat, bounding box-nya dengan format xmin, ymin, xmark, ymark ada di 21.30.535. Nah, kita mau ngambil ini bounding box dan juga nama objeknya. Oke, Pascal VOC menyediakan sebuah file namanya parse VOC XML untuk mengambil ID tadi. Oke, kita buat dulu nama ininya, file pembantunya namanya utils.py. Oke, di utils.py ini kita perlu importkan from xml3 import elementary. Kita set dulu kernelnya di Pascal VOC fit. Lalu ini tinggal paste saja ya, kita sudah disediakan seperti ini. Jadi nanti inputannya adalah path-nya, atau dia disebut di sini node. Nanti return-nya adalah box list dan
labelnya. Itu kita coba gunakan ini from utils import parse voc xml. Ini juga kita pindah ke atas, siapa tahu kita tidak menjalankan seluruh file, seluruh blok maksud saya. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, selanjutnya kita mau ambil bounding box dari masing-masing image ini. Kita sudah ID dari image ini sudah ada di random IDs gitu ya. Jadi get the bounding box for each image in IDs. Oke. For ID in IDs gitu ya. Jadi setiap ID di IDs kita akan dapatkan bounding boxnya melalui ini. Annotation XML path. Jadi annotationnya ada di mana? Di OS path join dari root. Root itu tadi sampai ke sini voc 2007. Masuk ke folder annotation. Lalu f literal id-nya .xml. Jadi kalau id 8269 ini maka 008269.xml. Seperti itu. Lalu annotation XML di open di open, lalu annotation XML sama dengan elementary parse, diparse dengan dengan library yang sudah disediakan. Lalu nanti kembaliannya adalah annotation XML.getRoot, baru dapatlah rootnya, baru bounding boxnya didapat dengan menggunakan function yang sudah kita import. Oke, ada yang lupa ditambahkan di utils.py, yaitu daftar nama kelasnya. Jadi daftar nama kelasnya ditambahkan dulu, terdiri atas kelas 0 yaitu background, lalu kelas satunya aeroplane, bicycle, bird, boat, bottle, bus, car, cat, dan seterusnya. Dan di sini juga kita importkan XML E3 dan import elementary. Itu ya. Oke, justru di sini sebenarnya kayaknya nggak perlu. Oke, ini bisa kita hapus. Oke, lalu kita coba jalankan satu. Ini saya break dulu. Kita coba jalankan satu persatu. Apa aja sih hasil dari ini gitu ya. Jadi kita komen dulu. Lalu kita print annotation XML path. Oke, kita coba jalankan. Ya agak lemot karena koneksi ke servernya. Oke. Running yang pertama hasilnya adalah path dari si 007748 ini ya, ID pertama 00748 XML di sini. Oke, lalu selanjutnya kita uncomment kode kedua, maka kita print, maka nanti akan di open ya, open XML filenya. Kita print aja annotation XML after open, kita buat seperti itu. Kita jalankan lagi. Ups, putus tampaknya. Kita retry. Oke. Nah, setelah di open bentuknya jadi text wrapper atau ya objek XML ya. Tidak begitu jelas kalau di print ya, tapi nggak apa-apa, kita untuk belajar aja. Langsung selanjutnya yang ketiga, kalau setelah kita elementary parse, apakah hasilnya? Kita print lagi annotation XML after parse. Kita jalankan.
Nah, setelah diparse kita dapat XML E3 atau XML E3 itu adalah struktur dari XML filenya ini gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita jalankan perintah selanjutnya annotation XML after get root gitu ya. Kita ambil get root itu apa sih, kita mau tahu dalamnya. Oke, maka kita dapat annotation yang di bagian ini kita dapat rootnya. Nah, setelah kita dapat rootnya tadi kita gunakan untuk mengambil boxes melalui function yang sudah diberikan dari Pascal VOC dan kita tampung dalam variable boxes. Hasilnya seperti apa? Kita coba jalankan. Nah, kita dapat bounding boxnya. Oke, kita boleh hapus sekarang komen-komen kita ini. Otomatis kalau breaknya kita hapus, maka akan dapat seluruh bounding box untuk seluruh image seperti ini. Nah, misalnya di gambar yang pertama ini kuda, ada label 13 mungkin untuk kudanya dan label 15 untuk orangnya. Lalu di gambar kedua ada label 3 untuk burung, gambar ketiga ada label 15 dan 12 untuk orang dan anjing, dan begitu seterusnya. Nah, kita mau coba satukan nih kedua kode ini, preview beberapa gambar dan bounding boxnya. Oke, otomatis kita perlu pindahkan ini dulu ke atas. 5 unique random ID masih kita butuhkan untuk di sini. Lalu setelah image-nya di show, kita mungkin kasih kode sini ya, show images. Lalu di bawah get bounding box. Get bounding boxnya adalah, kita copy aja ini, dapatnya dari ID underscore. Kita cek dulu, ini kita hapus, bisa nggak dia dapat. Bisa ya. Gambarnya kenapa sama, karena kita harus jalanin dari sini lagi untuk mendapatkan IDs yang baru, karena IDs-nya sudah terreplace karena ini 2 kali dijalankan. Kita coba lagi jalankan dari atasnya. Oke, dapat ya. Oke, printnya sekarang kita hapus, lalu kita mau tampilkan draw bounding box. For box in boxes, kenapa harus pakai for box in boxes? Karena bisa jadi satu image punya 2 bounding box. Seperti ini, gambar pertama. Ada bounding box untuk sepeda dan ada bounding box untuk orang. Gitu. Jadi for box in boxes, untuk setiap box di dalam boxes. Oke. Diambil ya urutan ininya, listnya. Yang pertama adalah xmin, ymin, xmax, ymax dari box bounding box. Apa itu xmin, ymin, xmax, ymax? Kita coba googling. Kita cari Pascal VOC bounding box format di Albumentations. Dan kita kasih coba penjelasan di sini. Penjelasan bounding box format Pascal VOC. Kita minta sih berikan penjelasan terkait format bounding box dari Pascal VOC. Oke. Supaya kita nggak repot nulis.
Oke, kita copy. Lalu penjelasannya di sini gambarnya. Ini format Coco ya. Kita mau nyari format Pascal VOC. Nah, ini Pascal VOC. Jadi mana dia formatnya? Oke, kita pakai ini aja. Maksud dari Xmin, Ymin, Xmax, Ymax adalah Xmin, Ymin adalah titik koordinat yang di sini. Di sini Xminnya 98, Yminnya 345. Jadi Xmin itu maksudnya dari sumbu X ditarik ke kanan sejauh 98 pixel, dan 345 itu adalah dari sumbu Y ditarik seberapa jauh ke bawah, dari atas ini ke bawah, yaitu sebanyak 345. Lalu Xmax adalah titik yang ini. Di sini 420 462. Sini ya, 420 462. 420 artinya dari sini ditarik ke kanan sejauh 420 dan dari atas ditarik ke bawah sejauh 462. Itu format Pascal VOC. Sebagai tambahan informasi, untuk format Coco, format lainnya yang cukup terkenal adalah Xmin, Ymin, Width, dan Height. Xmin, Ymin sama seperti tadi, titik yang di sini. Seberapa besar titik ini ditarik dari kiri sumbu X, yaitu sebanyak 5 pixel. Lalu seberapa banyak ditarik dari atas sampai ke titik ini, itu Ymin sebanyak 138 pixel. Lalu width atau lebar adalah seberapa jauh dari Xmin, Ymin ke kanan. Jadi width adalah panjang dari sini ke sini 147, dan height adalah panjang dari tinggi dari sini ke bawah. Itu bedanya format Coco dan format Pascal VOC. Sehingga ketika program ini kita jalankan, ya bentuknya seperti ini. Dia memberi bounding box berwarna merah dengan tebal 2. Lihat di sini gambarnya ada 2 bounding boxnya. Saya kira itu untuk episode kali ini, kedua. Selanjutnya nanti kita akan coba langsung masuk praktek untuk membuat kelas data reader atau data modul dari PyTorch. Terima kasih.